Perkenalkan, nama saya Rizka Sihaloho, NPM 180060119. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Stambuk 2018. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, fungsi kebijakan fiskal. Yang keempat, jenis-jenis kebijakan fiskal. Dan yang kelima, contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah, memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian Indonesia. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang kedelapan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Yang ketiga, fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintahan dalam menggunakan dananya. Yang kedua, fungsi distribusi. Kalau fungsi alokasi berguna untuk menentukan beberapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuannya, fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan memengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal ini kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun, dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit ini merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan ekonomian, yang merupakan kelebihan dan kebijakan ini, sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit. Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapat yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya, yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kelima, contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Contohnya itu seperti adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.